Bangunan sekolah SMKN 1 Cibeber ini dulunya area pertambangan emas Cikotok. Zaman dulu, masih zaman penjajahan. Sekarang dialih fungsikan karena udah pasca tambang, dialih fungsikan jadi lembaga pendidikan SMK Negeri 1 Cibeber. Ini ruang kelas ruang kelas kelas PKL teknik kendaraan ringan. Assalamualaikum. Kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita sebagai kita pendidikan, ya, sehat, jasmani dan rohani itu adalah hal yang harus kita syukuri. Baik, anak semua yang Bapak cintai, sebelum kita lanjutkan ke materi seperti biasa, silakan Bapak minta di luar dulu. Baik teman-teman, berbaca apa benar dan berbaca benar. Anak-anak semua, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pergaulan bebas, larang pergaulan bebas dan teknologi. Sebelum kita lebih jauh, Bapak Aceh dulu, ya. Di suasana hujan, kalian harus jaga kesehatan, ya. Ini ada beberapa teman kalian yang orang tuanya beberapa sakit juga dan sebagainya. Tapi untuk mengecek kehadiran kalian, Bapak Aceh dulu. Ajril Ilham, Akbar, 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 apa juga? Aldo, Alfiansa. Baik. Perlu kalian pahami, ya, kenapa Islam itu melarang pergaulan bebas dan perzinahan. Karena zina itu kan sangat rusak, banyak efeknya itu, akan merusak hak asasi manusia, kemudian akan menimbulkan banyak penyakit, ya. Di antaranya apa? Tahu nggak efek-efek kalau kalian melakukan zina atau orang lain yang berzina? Tahu nggak? Apa kira-kira? Yang pernah dengar efek negatif dari berperilaku zina apa? Zina itu banyak. Kalian kan mainannya udah mainan media sosial, pasti banyak. Oke. Nah, jadi nggak tahu apa? Nah,
Ya, kan penyakit HIV. Selain HIV apa lagi? Apa ya? Dosa ya pasti ya. Pasti. Kalau penyakit yang timbul karena kecelakaan, selain HIV, bilis ya apa ya? Ya itu. Kenapa? Karena orang berzina itu kan ganti-ganti pasangan. Makanya Islam itu menegaskan ya di dalam surat apa? Surat Al-Isra. Al-Isra itu surat berapa? Pak, Al-Isra. Al-Isra artinya apa? Waduh, belajarnya operasi ini gimana? Al-Isra surat berapa dia? 17. Al-Isra artinya perjalanan di malam hari. Aduh, ini calon pemimpin ini. Kalian ini calon bapak-bapak, calon pemimpin rumah tangga. Anaknya menjadi gimana? Oke, baik. Bapak izinkan kalian untuk buka handphone. Buka surat 17. Ada Qurannya kan? Handphone itu harus ada Qurannya. Surat 17 ayat 32. Yang mengapa ada Qurannya? Kalau orang ngaku Islam di handphonenya nggak ada Qurannya, wah lewat. Bacaan. Ayat 32. Surat Al-Isra ayat 32. Artinya dari mana kamu mendekat dunia itu sungguh suatu perbuatan jadi dari perbuatan hidup. itu ya batasannya. Kenapa sih Islam atau Allah melarang kita berperilaku zina? Karena itu zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan seluruh-seluruhnya cara. Kalau Allah sudah mengatakan buruk atau keji, ya udah. Ya. Jangan sampai didekati. Nah, hal-hal yang akan menjerumuskan kepada perilaku perzinahan itu apa aja? Apa sih? Pergaulan bebas. Selain pergaulan bebas, pacaran. Apa lagi? Pacaran zaman kalian dengan zaman bapak mungkin beda ya. Kalian nggak pakai handphone, nggak ketemu juga bisa lewat chattingan kan? Kalau bapak mah dulu apa? Ya, tapi kalau dulu lah sih. Kalau bapak dulu cuma waktu di, ya itu mah masih anak-anak. Ya, coba nanti ketika chattingan dengan orang yang kalian sukai melalui handphone itu masuk kategori pacaran nggak? Juga kalian identifikasi. Jadi pacaran itu adalah salah satu cara untuk mengarah kepada pergaulan bebas dan perzinahan nanti. Kalau kurang iman di antara kalian, ya bisa kalian juga cenderung ke arah sana. Apalagi kalau sudah mengenal minuman keras, sering nonton film-film porno, ya. Apalagi sampai melakukan apa istilahnya? Maaf ya, kadang-kadang Islam memang kelihatan sono, tapi memang harus disampaikan. Ya, anak cowok melakukan onani dan sebagainya, itu dosa besar. Ya, makanya apa? Tolong dijaga kesucian dan kebersihan kalian. Coba Pak, ayat selanjutnya itu di surat An-Nur ya, surat 24 ayat 2.
silakan. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka berarlah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali zina yang dan janganlah balas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Oke, baik, ini Bapak baru sekedar ngasih apa ya, pemahaman secara umum ya. Nanti kalian silakan hal-hal yang tidak dipahami pertanyaan. Yang penting kali ini Bapak udah ngasih materi-materi pokoknya, gitu ya. Tadi udah ada di surat Al-Isra ayat 32, sekarang di An-Nur ayat 2. Di situ efek berarti atau akibat dari orang yang melakukan zina harusnya menurut pandangan Islam atau menurut hukum Allah itu harus dicerai. Bagi yang laki-laki yang belum nikah, kalau zina dengan perempuan yang masih gadis itu dicabut 100 kali. Kata Allah, dalam melaksanakan penghukuman terhadap orang yang berlaku zina itu, yang sampai punya rasa kasihan. Ya. Bapak dulu waktu zaman kuliah, ketika ada diskusi tentang itu, ada yang bilang itu nggak bisa, ya, nggak bisa diberlakukan hukuman seperti itu. Kenapa? Tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Padahal, ya, Bapak yakin kalau aturan-aturan Allah itu pasti manusiawi, cuman memang kelihatannya keras, tegas, galak, sangat kejam. Tapi kalau dipikir lagi, ya, oleh kita merenung, kenapa kok Allah memberikan hukuman seperti itu? Nah, ini PR buat kalian nanti di rumah coba direnungkan. Kenapa kok orang yang berlaku zina itu yang gadis dengan yang dijaka itu harus 100 kali. Dan ingat, zina itu terbagi dua, zina muhson dan zina ghairul muhson. Ya. Zina muhson itu adalah perzinahan yang orang yang melakukan zina yang udah nikah. Ya. Nah itu hukumannya gimana? Itu harus dilempari pakai batu sampai meninggal. Bayangkan, orang yang sudah pernah nikah, ya, ketika mereka melakukan zina, duda atau janda, itu hukumannya itu harusnya begitu, dilempari pakai batu sampai meninggal. Dan ketika pelaksanaan hukumannya itu harus ditonton, diperlihatkan oleh orang-orang umum. Coba dia, kejam nggak hukum Islam, hukum Quran? Kejam ya. Wajar kalau orang mengatakan tidak manusiawi. Nah, coba Bapak minta nanti di rumah dipikirkan oleh kalian. Ya. Betulkah bahwa hukuman Allah itu tidak manusiawi? Atau ada hikmah apa sih di balik semua ini? Kok Allah sampai ngasih hukuman itu? Itu ya. Oke, baik anak-anak semua perhatikan lembaran yang barusan Bapak kasihkan ke kalian itu silahkan nanti kalian cari hukum tajwid di surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 ya. Nah, itu di situ kan di kertas itu nanti dicari di surat Al-Isra yang masuk bacaannya ihfa, lapad apa aja, kalian tulis di situ ya. Di kolomnya tuh di bawah ihfa. Nanti yang masuk izhar, lapad apa aja, itu di surat Al-Isra. Terus yang masuk iklab di surat Al-Isra itu lapad apa aja, ya. Bapak yakin cukup lah itu kolom yang udah Bapak siapkan. Kemudian yang masuk idgham, ya, apa saja di situ. Dan terakhir yang masuk bacaan mad asli apa aja, baik di surat Al-Isra ayat 32 maupun di surat An-Nur ayat 2, ya. Silakan dimulai dikerjakan. Tolong
semuanya kerja ya, kerjasama dan sama-sama kerja supaya hasilnya nanti bisa dipresentasikan oleh kalian dari masing-masing kelompok nanti satu orang ya. Oke, silahkan. Apa? Kamar mandi. Ngapain, Pak? Hah? Oh, buang air kecil. Ya udah, sok silakan. Dingin ya, hujan. Iya, Pak. Oke. Tanya Pak, Oh iya, boleh silakan apa jadi? di surat Al-Isra ayat 32 ada iklannya Pak. Nggak ada iklabnya. Nah, kalau misalkan tidak ada hukum iklabnya, ya udah kosongkan aja. Iya Pak. Ya. Kalau misalkan baik di surat Al-Isra maupun di surat An-Nur, kalau tidak ada hukum bacaan yang udah Bapak cantumkan di kolom itu ya, dikosongkan aja. Apa-apa. Oke, nanti setelah Bapak nilai ya, Bapak koreksi atau nanti kita melalui diskusi kecil. Kalau yang tugasnya bagus, insya Allah nanti Bapak kasih reward. Makanya silakan berlomba. Kelompok Fajri ini udah dapat berapa? Tinggal satu lagi yang Al-Isra Pak. Oh, baru Al-Isra. Ya Pak. Oke. Kelompok Yohan udah dapat? Belum. Mana handphone kamu? Keluarkan dong. Mengidentifikasi tajwid tadi, bacaan tajwidnya ya dari surat Al-Isra sama itu, sama surat An-Nur. Ada kendala nggak buat kalian? Hah? Nggak ada, betul. Bisa gampang. Sudah ya, udah. Oke, kalau nggak ada kendala, alhamdulillah. Oke, baik. Silahkan pada kelompok 1 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil identifikasi pencarian hukum-hukum tajwid. Siapa? Fajri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hukum bacaan tajwid. Dalam surat Al-Isra ayat 32, hukum bacaan IPA yaitu ada di kata wahisat Ya. dan ijhar ada di sabila. Oke. Dan di iklan tidak ada. Izgom ada di zina. Mad asli ada wa dan lam. Ya. Untuk di surat An-Nur hukum bacaannya ikwa ta'ajudun hukum. Ta'ajud hukum Pak. Ya. Dan di ijhar ada manhuma. Iklab juga tidak ada. Di idgham ada tanwin, nun sukun atau nun harokat. Kalau di mad asli ada wajini tatu. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan A+ untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain simak ya. Boleh nanti kalian misalkan sangkal, wah itu nggak benar gitu ya, atau apalah, hukumnya nggak sesuai dan sebagainya. Boleh, silakan. Ya silakan Saya akan membacakan idhar innahu. Itu di surat apa itu? Bacakan dulu. Ini hukum-hukum di
Surat Al-Isra ayat sekian. Yang masuk IHFA Surat Al-Isra ayat 32. Innahu idhar sa ikrab idgom innahu mad asri ka. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikan aplaus untuk kelompok kedua. Baik, anak-anakku semua, sampai sudah kita di penghujung pembelajaran kita, ya. Mohon perhatikan sebentar. Pada materi tentang larangan pergaulan bebas dan zina ini, kalian sebagai anak-anak muda, Bapak harapkan tolong ilmu ayat-ayat yang sudah kalian pahami tadi, tolong dilaksanakan, dipraktekkan, dipahami ya. Kemudian tolong jaga dari diri masing-masing kalian, jaga kesucian, kebersihan kalian. Ya. Nah, kemudian nanti Bapak minta di rumah dipelajari lagi, cari lagi hukum-hukum tajwidnya. Ya. Sekali lagi Bapak minta tolong ilmu yang didapat hari ini, apalagi tadi udah sangat berkaitan dengan pergaulan kalian, masa-masa kalian ini. Ya, baik, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.